Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita bersyukur dan selalu memuji Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kembali pembahasan fikih di setiap pagi Sabtu ini, di mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi atau yang kita kenal dengan mandi wajib, yang rukunnya hanya 3. Pertama, niat. Yang kedua, menghilangkan najis kalau itu ada di badan. Yang ketiga, mengalirkan dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit, di seluruh tubuh, ya. Sedangkan sunnah mandi itu baca basmalah dan berwuduk sebelum mandi dan menggosokkan tangan. Jadi sebelum mandi boleh digosok, itu sunnah, digosok-gosokkan dulu, ya, tangan ke badan, kemudian mendahulukan bagian yang kanan dari bagian yang kiri. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Selain mandi wajib atau perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi, ada namanya juga mandi yang disunnahkan. Mandi yang disunnahkan, artinya sunnah di sini artian hukum fikih. Dikerjakan kita akan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan itu tidak ada masalah, dibolehkan. Namun karena adalah ibadah yang juga ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, di mana kita juga perkara-perkara sunnah ini dalam artian fikih, kita dianjurkan memperbanyak amalan-amalan sunnah, yang mana setiap amalan-amalan sunnah itu fungsinya Bapak Ibu itu pertama untuk membantu awak menambah amalan-amalan, yang kedua untuk melengkapi kalau ada di amalan-amalan wajib itu yang kurang, ya. Maka seperti sholat, kita lihat nanti Allah tabaraka wa ta'ala ketika menegakkan hukum nanti pada hari kiamat, menghisab, maka yang pertama dilihat masalah sholatnya. Lalu ketika sholat seorang hamba itu tidak sempurna, maka Allah suruh memperhatikan
Adakah ia mengerjakan amalan sholat sunnah? Maka kalau ada, itulah nanti yang akan, kata Allah, ambilkan pahala-pahala sholat sunnah itu untuk menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada sholat-sholat wajib sunnah hamba itu, Bapak Ibu. Nah, begitu seterusnya semua amalan sunnah. Puasa wajib ada puasa sunnahnya. Nah, begitu juga dengan mandi wajib, ada mandi-mandi yang tadi sunnahkan. Al-Imam Abu Suja mengatakan wal irtisalatul masnunah sab'atu asyara ghaslan. Jadi mandi yang disunnahkan itu ada 17 bentuknya. Yang pertama ghuslul jumu'ah, mandi ketika akan mengerjakan sholat Jumat. Jadi seseorang kalau dia hendak mengerjakan atau pergi mengerjakan sholat Jumat, maka ia disunahkan untuk melaksanakan atau melakukan mandi. Ya, dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaghtasil." Jika salah seorang di antara kalian pergi untuk mengerjakan sholat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Hendaknya. Ini anjuran, ya, sebuah anjuran, ya. Dan mandi hari Jumat ini, Bapak Ibu, itu bisa berbarengan sekalian ketika seseorang mandi wajib atau mandi junub, mandi wajib. Yang mandi wajib itu lakukannya setelah fajar, terbit fajar. Setelah terbit fajar. Nah, bolehnya sekalian, ya, meniatkan mandi junubnya itu, mandi wajibnya itu dengan hari Jumat, mandi sunat itu Jumat. Ya. Kemudian yang kedua, wal idaini, mandi ketika akan melaksanakan sholat hari raya, dua hari raya, idain, ya, ketika akan mengerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Mengenai mandi pada sholat Idul atau Idul Fitri, ini Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta beliau itu meriwayatkan bahwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau ketika akan sebelum berangkat sholat Idul Fitri, beliau mengerjakan mandi, dan mandi itu juga dikiaskan untuk sholat Idul Adha, ya, untuk sholat Idul Adha. Kemudian untuk mengerjakan ketika itu adalah wal istisqa, ya, ketika akan mengerjakan sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Ibu, sholat istisqa apa itu? Sholat meminta hujan, ya, sholat meminta hujan. Ketika terjadi kemarau yang panjang, ya, maka seseorang atau kaum muslimin dianjurkan pergi ke lapangan, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat, setelah itu khutbah, ya, khutbah, khatib, dan berdoa. Maka sebelum mengerjakan sholat itu disunahkan juga untuk mandi, disunahkan untuk mandi. Kemudian ketika akan mengerjakan sholat khusuf, ya, sholat khusuf wal kusuf. Khusuf itu sholat gerhana bulan. Kalau sholat kusuf, kha satu dengan kaf satu, itu sholat gerhana matahari. Kalau sholat kusuf, ya. Kalau dengan kha itu sholat gerhana bulan. Ini kalau mau. Kalau seandainya gerhana bulannya terjadi di malam hari, ya boleh kita, tapi kalau enggak punya tidak ada masalah.
Ini sebagian ulama mengatakan malah lebih dikuatkan lagi, sunnahnya lebih dianjurkan lagi. Yani mandi setelah memandikan jenazah. Ya, setelah memandikan jenazah kita. Karena ada hadis dari Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaltasil wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa yang memandikan mayat, hendaklah dia mandi, dan barang siapa memikulnya, hendaklah dia hanya berwudu. Jadi kalau dia memikul untuk mengantarkan ke kuburan dan ikut memandikan, maka disunahkannya berwudu. Ya, disunahkan. Kalau selesai memandikan, maka kita juga disunahkan untuk mandi. Kalau hanya sebatas memikul, maka disunahkan kita setelah memikul itu disuruh berwudu kembali. Itu sunnahnya. Sunnah. Tidak. Menyaksikan bahwa pergi ke kuburan tidak. Jadi hadis ini Nabi mengatakan, "Man ghassala mayyitan falyagtasil." Satu. Manusia yang memandikan mayat falyagtasil, maka hendaklah ia mandi setelah itu. Wa man hamalahu falyatawadda, dan barang siapa yang memikul mayat tadi, artinya mengantarkan dia pikul ke kuburan, maka falyatawadda, hendaklah ia berwudu. Jadi di luar itu tidak menyaksikan, menghadiri di pemakaman, maka itu tidak ada sunnah mandi dan tidak ada sunnah untuk berwudu baginya. Ya. Sesudah. Ya. Jadi setelah dia memikul mayat tadi. Ya. Ya. Ya, Pak. Ya. Sebelum menikah dia Ya. Setelah kalau tidak akan setelah Ya. ini ada mandi di dalam. Untuk mandi wajib. Ya. Ya. Maka untuk mandi wajib itu kita di antara sunnahnya, karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana beliau ketika akan melakukan mandi wajib itu, setelah beliau membaca basmalah, kemudian beliau berwudu, dilakukan wudu. Nah, berwudu bagi mandi wajib itu dia kan untuk melakukan sunnah mandi wajib. Kalau seandainya ada pendapat ulama, kalau tidak menyentuh kemaluannya secara langsung ketika mandi itu tadi, dan dalam keadaan mandi itu tidak batal, tidak ada yang membatalkan wudunya nanti, tidak ada buang air keteknya lain, tidak adanya buang angin atau kentut, makanya setelah mandi itu, ya, ini sudah mencukupkan wudu itu tadi. Kalau dia mau sholat, tidak perlunya berwudu balik. Ya, kalau seandainya ketika ini sedang mandi itu tangannya tidak menyentuh kemaluan, ini pendapat ulama. Dia kan maksudnya kan mandi wajib ke mandi junub. Ya. Ya, itu sunnahnya sebelum itu dia berwudu dulu. Ya. Sama dengan ketika seseorang melakukan hubungan suami istri di malam hari, lalu ini tidak ingin untuk paginya ingin kembali melakukan hubungan, maka disunahkan balanya berwudu balik dulu. Paling dalam keadaan junub tuh. Ya, tapi disunahkan oleh Nabi. Nabi menyuruh siapa di antara kalian yang dia di malam hari berhubungan dengan suami istrinya, kemudian dia ingin mengulangi kembali berhubungan dengan istrinya, maka hendaklah ia berwudu terlebih dahulu. Disunahkannya berwudu dulu balik. Ya, disunahkan. Atau kalau hendak setelah berhubungan suami istri, maka dia harus mandi wajib. Kalau hendak ingin
mandi pagi menunggu, maka disunahkannya beruduk, kemudian barunya tidur. Beruduknya dulu, barunya nyala balik. Ya, jadi itu Pak. Ya. Kenapa harus beruduk? Karena ini perintahnya Rasulullah, anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Kemudian wal kafir iza aslama, orang yang baru masuk Islam, maka disunahkannya mandi. Ya, disunahkan untuk mandi. Jadi kalau sebelum setelah ini mengucapkan dua kalimat syahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya resmi menjadi seorang muslim, maka disunahkan hanya mandi setelah itu. Ya. Setelahnya masuk Islam. Ya. Idza aslama, artinya setelah aslama lah masuk Islamnya dulu. Bukan sebelumnya mengucapkan dua kalimat syahadat tentunya mandi. Ya. Maka mengucapkan dua kalimat syahadat itu dan mesti harus di masjid. Di rumah juga boleh. Maka kalau inyo ingin masuk ke masjid, kalau di masjid mungkin baru dianjurkan inyo mandi terlebih dahulu dan berwudu masuk dalam masjid. Ya, berwudu masuk dalam masjid. Atau ingin menyentuh, sama seperti ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketikanya sampai di rumah adiknya Fatimah yang masih Islam, ini mendengar adiknya macam Quran, tanya apa yang ingin mencari, apa yang dibaca oleh adik itu tadi, maka kata adiknya tidak boleh nyembelih makanannya dalam keadaan najis. Ya, kenapa? Karena orang kafir dan najis. Ya, orang kafir itu najis. Kemudian yang berikutnya apa Ibu? Wal majnun, ya, orang yang gila, ya. Artinya orang gila yang kalau nyala sembuh maksudnya. Jadi orang gila kalau nyala sembuh maka sunnahnya mandi. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i, Kemudian wal ghusl indal ihram. Ketika seseorang akan melakukan ihram. Apa itu ihram? Ia akan masuk ke dalam satu ibadah umrah atau haji. Ya, seseorang akan masuk dalam ibadah umrah atau haji. Maka sebelum ia ketika ia akan mengenakan pakaian ihram dan berniat untuk menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji, maka disunahkan mandi. Jadi mandi sebelum kita berihram itu sunnah hukum. Maka seseorang kan kalau ia sedang berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah, maka di hotelnya disunahkan mandi berwangi-wangian terlebih dahulu. Itu sunnah bagi orang-orang yang akan ihram. Ya. Kemudian inyo potong kukunya, itu sunnah ihram saja. Nah, di antaranya mandi. Ya. Jadi sebelum ihram seseorang disunahkan mandi, memotong kuku, memakai wangi-wangian, ya. Kemudian merapikan kumisnya bagi laki-laki. Nah, kenapa? Karena setelahnya ihram tidak boleh memotong kuku. Kalau sudah melafazkan labbaik Allahumma umratan, ya kan? Itu dia melafazkan